Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Alpionita, NIM 19631112, Prodi Perbankan Syariah semester 4 dan Lokal D. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan materi yang dimana terdapat dua materi di dalam RPS Matematika Ekonomi yang dosen pengampunya itu Bapak Muhammad Abdul Ghani, SEMAK. Nah, saya di sini akan sedikit memaparkan materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar matematika ekonomi dan yang kedua yaitu tentang bilangan. Nah, di dalam konsep dasar matematika ekonomi terdiri dari pengertian yang pertama yaitu tentang matematika ekonomi, yang kedua tentang model ekonomi, dan yang ketiga perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. Langsung masuk saja ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi tentang matematika ekonomi, sebelumnya itu kita harus perlu mengetahui apa itu terlebih dahulu matematika. Nah, matematika itu merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya itu ilmu ekonomi. Karena fungsinya itu sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Keberadaan ilmu matematika ini diharapkan dapat memudahkan kita atau seseorang dalam memahami ilmu yang dipelajarinya. Misalnya itu dalam ilmu ekonomi, perilaku pelaku ekonomi konsumen yang dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori-teori yang ada seperti hukum permintaan, teori utilitas, dan lain-lain sebagainya. Nah, baru masuk ke pengertian matematika ekonomi. Nah, matematika ekonomi itu merupakan salah satu terapan dari matematika murni, yang dimana oleh sebab itu matematika murni itu dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Namun, tidak semua topik dalam matematika murni yang dipelajari untuk memahami matematika ekonomi dan bisnis. Topik-topik matematika murni yang bersangkutan antara lain fungsi, program linier, matriks, deret, dan kalkulus. Nah, selain itu, penggunaan variabel-variabel juga diberlakukan dalam matematika ekonomi dan bisnis. Biasanya itu variabel-variabel yang digunakan dalam matematika murni itu adalah huruf X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya itu dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Yang pertama yaitu tentang huruf P, yang dimana terdapat harga, huruf C biaya, huruf Q jumlah yang diminta atau ditawarkan, huruf R penerimaan, huruf L investasi, dan huruf I itu sebagai tingkat suku bunga. Nah, itulah tentang konsep dasar matematika ekonomi. Yang kedua yaitu model ekonomi. Nah, model ekonomi adalah suatu konsep atau model yang menggabungkan dua atau lebih variabel, yang dimana yang menjelaskan hubungan yang ada antara variabel-variabel. Terus itu menggambarkan hasil ekonomi dari hubungan tersebut dan memperkirakan akibat perubahan variabel terhadap hasil perekonomian. Nah, model ekonomi dipergunakan untuk merangkum ciri-ciri penting fenomena ekonomi yang rumit, yang menyederhanakan, dan menerjemahkannya. Dapat dilakukan penganalisisan yang dapat dipahami. Biasanya, tugas ini menuntut pembuat model membuat asumsi tertentu yang disederhanakan tentang perilaku manusia. Nah, sebagai contohnya, dalam penganalisisan permintaan, ahli ekonomi itu mengasumsikan bahwa konsumen mencari kepuasan atau kegunaan yang maksimum sehingga konsumen akan secara rasional mengkonsumsi lebih banyak suatu produk yang harganya itu menurun dan sebaliknya. Nah, terus ada yang ketiga yaitu tentang perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. Nah, Ternyata matematika murni dan ekonomi itu memiliki perbedaannya, yang dimana matematika terapan berbeda sekali dengan matematika murni. Perbedaannya adalah di dalam matematika murni simbol mewakili konsep yang abstrak di mana sifat-sifat yang dimilikinya ditentukan dengan definisi. Sedangkan dalam matematika terapan kebanyakan simbol yang digunakan mewakili variabel yang dapat dilihat dalam kejadian yang nyata. Nah,
Jadi, pada intinya, matematika murni itu matematika yang berkaitan langsung dengan sains. Contohnya seperti berkaitan dengan fisika, ilmu navigasi, dan lain sebagainya. Sedangkan matematika terapan adalah matematika yang berkaitan dengan bidang bisnis, seperti cara menghitung inflasi, deflasi, keuntungan, dan lain sebagainya yang ada di dalam bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke materi kedua, yang dimana saya akan menjelaskan tentang bilangan. Nah, sebelumnya itu tentang pengertian bilangan. Bilangan itu merupakan suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Nah, prosedur-prosedur tertentu yang mengambil bilangan sebagai masukan dan menghasil bilangan lainnya sebagai keluaran disebut sebagai operasi numeris, ya. Sedangkan operasi inner itu mengambil satu masukan bilangan dan menghasilkan satu keluaran bilangan operasi yang lebih umumnya. Nah, operasi yang lebih umumnya itu ditemukan dalam operasi biner, yang mengambil dua bilangan sebagai masukan dan menghasilkan satu bilangan sebagai keluaran. Nah, adapun contoh dari operasi biner itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Bidang matematika yang mengkaji operasi numeris disebut sebagai aritmatika. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem bilangan, yang dimana sistem bilangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem bilangan berbasis 10. Nah, sistem bilangan berbasis 10 ini adalah susunan bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selain itu, banyak digunakan oleh orang-orang pada zaman Mesir kuno. Terus selain itu juga sistem bilangan ini juga digunakan oleh bangsa Cina kuno, Kreta, Yunani kuno, Yahudi, Romawi kuno. Bahkan sistem bilangan berbasis 10 ini juga kita gunakan pada saat ini, pada saat manusia yang sudah jadi modern, ya. Nah, yang kedua yaitu sistem bilangan vigesimal. Nah, sistem bilang vigesimal ini merupakan sistem bilangan yang menggunakan susunan bilangan berbasis 20, yaitu dari angka 1 sampai 20. Sistem bilangan jenis ini digunakan oleh suku Maya kuno. Mereka menggunakan urutan 20, 400, 8000, dan seterusnya daripada kelipatan 10, 100, 1000 seperti pada sistem bilangan desimal. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem bilangan sage kuno, yang dimana segesimal ini sistem bilangan yang menggunakan angka 60 sebagai angka dasarnya. Nah, angka 60 itu dianggap angka yang istimewa, yang bisa dibagi banyak angka seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sistem bilangan ini digunakan oleh bangsa Babilonia kuno. Nah, itulah sistem bilangan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bilangan yang sederhana. Nah, ada berbagai jenis bilangan. Bilangan-bilangan yang paling dikenal ada bilangan bulat seperti 0, 1, min 1, 2, min 2, dan bilangan-bilangan asli seperti 1, 2, 3, ya. Keduanya itu sering digunakan untuk berhitung dalam aritmatika. Bilangan bulat sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yang dimana bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, terus adapun bilangan cacah yang merupakan himpunan bilangan bulat yang bukan negatif, yaitu 0, 1, 2, 3. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif. Ya. Bilang cacah itu harus bertanda positif. Nah, himpunan semua bilangan bulat dalam buku-buku teks aljabar biasanya dinyatakan dengan lambang Z, dan
Sedangkan himpunan semua bilangan aslinya biasanya itu dinyatakan dengan lambang N ya. Terus setiap bentuk rasio P atau Q antara dua bilangan bulat P dan bilangan bulat bukan 0 Q disebut dengan rasional atau pecahan. Himpunan semua bilangan rasional itu ditandai dengan lambang Q ya, Q besar. Terus adapun contoh dan jenis bilangan, yang dimana yaitu yang pertama bilangan asli yang dilambangkan dengan huruf N atau natural numbers menggunakan bilangan bulat yang bernilai positif, yaitu seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu ada bilangan caca yang dimana disimbolkan dengan huruf W atau whole numbers adalah bilangan 0. Nah, dan bilangan bulat positif yaitu seperti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z atau integers, yaitu semua bilangan yang bernilai positif dan negatif, termasuk angka 0 yang bukan desimal. Contohnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu ada bilangan prima, yang dimana bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri serta tidak dapat dibagi dengan bilangan lain. Contohnya itu seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu tentang kegunaan bilangan ya. Dalam matematika itu, lambang bilangan digunakan untuk mengetahui banyaknya satuan ukuran dari hal yang diukur. Lambang bilangan terdiri dari susunan angka-angka. Matematika memanfaatkan keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan untuk berbagai keperluan. Kegiatan menggunakan garis bilangan untuk matematika bilangan untuk menemukan hubungan kuantitatif di antara data dilakukan dalam operasi aritmatika. Nah, terus ada aturan-aturan atau rumus-rumus yang dimana matematika untuk menghitung jumlah atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar diketahui dengan menggunakan angka. Bilangan juga diperlakukan untuk proses menyatakan suatu pengukuran, pengurutan, dan penggolongan benda-benda. Nah, itulah mungkin materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Yang dimana yang saya jelaskan itu ada 2, tentang konsep dasar matematika, ekonomi, dan tentang bilangan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian ini karena di sini kita sama-sama belajar ya. Nah, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.